Pagi itu, embun masih menempel di ujung daun-daun pisang yang tumbuh di belakang rumah kayu reot itu. Di halaman, seorang pria tua tengah menyiapkan dagangannya. Tangannya gemetar, tapi gerakannya hafal. Seperti kebiasaan yang sudah dijalani puluhan tahun. Namanya Pak Darto, usia hampir 65 tahun. Setiap hari, sebelum matahari benar-benar muncul, ia sudah siap mendorong gerobak sayur tuanya yang catnya mengelupas. Rodanya sering berdecit, dan kayunya sudah lapuk di beberapa bagian. Tapi bagi Pak Darto, gerobak itu bukan sekadar alat, melainkan teman hidup. Bismillah, semoga hari ini ada rezeki, gumamnya pelan sambil menatap ke arah langit yang mulai memerah. Setiap kali keluar rumah, Pak Darto akan melewati gang sempit kampungnya. Beberapa anak muda yang nongkrong di warung sering menatapnya sinis. Wah, gerobaknya makin parah, Pak. Nanti patah di jalan lu. Udah tua, masih aja jualan sayur. Ngapain gak istirahat aja di rumah? Pak Darto hanya tersenyum. Ia tahu dunia memang sudah berubah. Sekarang orang-orang lebih suka beli sayur lewat ponsel, bukan dari gerobak seperti miliknya. Tapi Pak daya, ia tak paham teknologi. Ia hanya tahu satu hal, kalau berhenti bekerja, dapur tak akan berasap. Sesampainya di pinggir jalan besar, ia berhenti di bawah pohon beringin yang selalu jadi tempat mangkalnya sejak belasan tahun lalu. Di sana, ia mulai menata sayur-sayurannya. Kangkung, bayam, tomat, cabai, dan kol. Semua hasil dari petani kampung sebelah yang ia beli dengan harga seadanya. Namun pagi itu berbeda. Pembeli yang biasa datang, ibu-ibu dari kompleks sebelah, satu pun tak terlihat. Mobil-mobil lalu lalang, tapi tak ada yang berhenti. Jam sudah menunjukkan pukul 9, dan belum satu pun sayurnya terjual. Pak Darto menarik napas panjang. Mungkin memang lagi sepi, katanya pelan, seolah menenangkan dirinya sendiri. Tapi di balik wajahnya yang tenang, ada kelelahan dan kesedihan yang ia sembunyikan di rumah. Rian, anak sematawayangnya, baru saja bangun. Ia baru pulang kampung sebulan lalu setelah kehilangan pekerjaan di kota. Melihat ayahnya setiap hari pulang dengan tubuh letih dan penghasilan yang pas-pasan membuat hatinya perih. Pak, kapan terakhir kali gerobak itu diperbaiki? Tanya Rian saat makan malam. Pak Darto tersenyum lemah. Lawong sudah tua, nak. Dulu mau tak ganti, tapi ya uangnya nggak cukup. Rian hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia berpikir keras. Ia tahu zaman sekarang sudah berubah. Orang tak perlu berkeliling kampung untuk jualan. Semua bisa lewat online. Tapi ia juga sadar Ionia gaptek. Bahkan untuk menyalakan ponsel saja masih butuh waktu lama. Malam itu, di kamar sempitnya, Rian duduk di depan laptop bekas yang masih bisa menyala meski layar retak di ujungnya. Ia membuka situs jual beli online dan media sosial. Ia mengetik sayur segar Pak Darto, langsung dari petani, harga murah, siap kirim ke rumah Anda. Ia memotret sayur-sayur dari gerobak ayahnya, menulis deskripsi dengan sabar, lalu mengunggah semuanya. Awalnya, ia tak berharap banyak, tapi setidaknya ada usaha. Keesokan paginya, saat Pak Darto bersiap mendorong gerobak, Rian menahannya. Pak, hari ini biar saya bantu ya, tapi jangan keliling dulu. Kita coba jualan lewat sini. Lewat mana, nak? Lewat internet. Pak Darto hanya mengangguk, meski tidak paham. Baginya, asal anaknya mau ikut berjuang, itu sudah cukup. Hari pertama, tak ada pesanan. Hari kedua pun sama. Tapi di hari ketiga, notifikasi pertama masuk. Pesanan sayur 1 paket, pengiriman ke daerah kota. Ryan melonjak. Senang. Ia segera mengemas sayur itu, menuliskan nama sayur segar Pak Darto di kantong plastik bening, dan mengantarnya langsung. Minggu berganti, pesanan mulai berdatangan satu persatu.
Ada dari komplek, dari kafe kecil, bahkan dari warung makan di pinggiran kota. Setiap kali paket dikirim, Rian selalu memastikan semuanya segar dan rapi. Pak Darto hanya bisa menatap dengan mata berkokok-kokah. Setiap kali Rian pulang membawa uang hasil penjualan. Ini dari jualan online itu, Nak. Iya, Pak. Orang-orang suka sayur Bapak. Katanya segar. Dan harganya bersahabat. Ejuk shot itu, gerobak tua Pak Darto, tak lagi dipandang hina. Ia tak lagi harus mendorongnya keliling kampung. Gerobak itu kini hanya menjadi simbol perjuangan. Disimpan rapi di depan rumah, saksi bisu dari masa lalu yang berat. 3 bulan berlalu, keajaiban terjadi. Permintaan sayur semakin banyak. Rian mulai menyewa lahan di belakang desa untuk menanam sayur sendiri. Ia merekrut beberapa tetangga muda untuk membantu. Kini, sayur segar Pak Darto sudah punya logo, kemasan, dan pelanggan dari berbagai kota, bahkan sampai Jakarta dan Sumatera. Orang-orang yang dulu menertawakan, kini terdiam. Beberapa datang membeli sayur langsung ke rumah mereka. Bahkan, beberapa meminta Rian mengajari cara berjualan online. Sementara Pak Darto, yang dulu dianggap tak punya masa depan, kini duduk di kursi bambu depan rumah, melihat anak-anak muda mengangkut sayur ke mobil-mobil pengiriman. Air matanya menetes pelan. Ya Allah, kalau dulu aku menyerah karena hinaan orang, mungkin aku gak akan sampai di titik ini, katanya lirih. Ia menatap gerobak tua di pojokan. Catnya mengelupas, tapi kini mengilap karena dibersihkan. Di bagian depan, Rian menempelkan stiker bertuliskan, "Dari gerobak ke gudang, berkah dari ketulusan." Dan sejak hari itu, kisah pria tua penjual sayur berubah dari kisah kesedihan menjadi cerita inspirasi di seluruh desa.
Sinar matahari pagi menembus sela-sela atap gudang sayur segar Pak Darto. Di dalamnya, belasan pekerja muda sibuk memilah-milah sayuran, mengemasnya dengan plastik bening, dan menata ke dalam boks besar. Suara kendaraan pengiriman keluar masuk halaman. Rian berdiri di depan pintu, mengenakan rompi bertuliskan manajer produksi, memantau semua kegiatan dengan raut wajah bangga. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, usaha kecil yang dulu hanya bermodal gerobak tua, kini telah berubah menjadi bisnis sayur modern. Mereka tak hanya melayani pelanggan di Jawa Tengah, tapi sudah kirim ke Jakarta, Lampung, Palembang, hingga Medan. Bahkan beberapa hotel besar mulai menjadi pelanggan tetap. Namun seperti pepatah lama, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin yang menerpa. Keberhasilan itu membawa tantangan baru. Titik 1, titik tantangan pertama. Banyak karyawan, banyak masalah awalnya. Rian senang karena bisa memberi pekerjaan bagi banyak orang desa. Tapi seiring bertambahnya pekerja, masalah pun ikut datang. Beberapa karyawan mulai datang terlambat. Ada yang malas bekerja, bahkan ada yang diam-diam menjual sayur keluar tanpa izin. Suatu pagi, Rian memergoki 2 orang pekerja sedang memasukkan beberapa ikat sayur ke motor mereka. Kalian ngapain? Tanya Rian dengan suara tenang tapi tegas. Salah satu dari mereka gugup. Mas, ini cuma mau dibawa pulang, tapi itu sayur pesanan pelanggan. Kalian gak boleh asal ambil tanpa izin. Setelah kejadian itu, Rian mulai sadar. Mengelola bisnis bukan hanya soal menanam dan menjual, tapi juga mengatur manusia. Ia lalu membuat sistem baru. Ada daftar kehadiran, laporan stok, dan pembagian tugas yang jelas. Semua karyawan diberi seragam sederhana, tapi ada rasa bangga saat memakainya. Pak Darto memperhatikan dari jauh. Ia kagum, tapi juga khawatir. Nak, jangan terlalu keras sama orang-orang itu. Mereka juga cari makan. Saya tahu, Pak, jawab Rian lembut. Tapi kalau saya biarkan, nanti semua ikut seenaknya. Saya cuma ingin usaha ini berjalan dengan jujur, seperti yang Bapak ajarkan. Pak Darto terdiam, lalu tersenyum. Ia tahu anaknya kini benar-benar sudah tumbuh menjadi pemimpin. 2. Tantangan kedua. Saingan lama kembali beberapa bulan kemudian. Nama sayur segar Pak Darto makin terkenal. Tapi di saat yang sama, muncul pesaing baru yang meniru konsep bisnis mereka. Salah satunya adalah Segar Max, perusahaan besar milik Bowo, orang yang dulu pernah menghina mereka. Kali ini Bowo tak datang untuk memperingatkan, tapi untuk merebut pasar. Iklannya bertebaran di internet. Harga lebih murah, kemasan lebih mewah, dan promosi besar-besaran. Bahkan beberapa pelanggan lama Rian mulai beralih. Rian cemas, tapi Pak Darto tetap tenang. Jangan takut, Nak. Orang boleh meniru cara kita, tapi mereka tidak bisa meniru keikhlasan kita. Namun perlahan, dampaknya terasa. Omset menurun. Pesanan dari kota-kota besar berkurang. Beberapa karyawan mulai khawatir. Bahkan ada yang memilih berhenti. Malam itu, Rian duduk di beranda sambil menatap laporan penjualan. Hatinya berat. Pak, kalau begini terus, kita bisa rugi besar. Pak Darto menepuk bahunya. Kamu masih ingat waktu kita cuma punya gerobak rusak? Sekarang kita sudah sampai sini. Kalau Allah kasih cobaan lagi, mungkin karena Dia mau kita naik ke level yang lebih tinggi. Kata-kata itu membuat Rian kembali bersemangat. Ia berpikir keras mencari solusi. Titik balik. Ide dari gerobak tua. Suatu sore, Rian berjalan ke gudang belakang dan melihat gerobak tua ayahnya. Catnya sudah pudar, tapi masih kokoh. Di sanalah ia mendapat ide, memutuskan untuk membuat program gerobak digital. Sebuah konsep baru di mana mereka mengajak para penjual sayur tradisional lain untuk bergabung secara
online, setiap penjual akan diberi benar. Bertuliskan Mitra Sayur Segar Pak Darto, dan hasil penjualannya akan dipasarkan lewat aplikasi yang mereka buat sendiri. Dengan begitu, bukan hanya satu bisnis yang berkembang, tapi ratusan penjual kecil bisa ikut naik bersama mereka. Rian menjelaskan idenya kepada ayahnya. Pak Darto sampai terharu. Masya Allah. Nah, kalau ini berhasil, Bapak bisa meninggal dengan tenang. Jangan ngomong gitu, Pak. Bapak harus lihat. Nanti, kalau kita punya koperasi sayur sendiri. Beberapa minggu kemudian, program itu diluncurkan. Para penjual keliling yang dulu mendorong gerobak di genggang sempit, kini memiliki identitas baru. Mereka bukan lagi dianggap orang kecil, tapi bagian dari jaringan besar yang menjual ke berbagai kota. Media sosial kembali ramai membicarakan nama mereka. Bahkan pelanggan yang dulu pindah ke pesaing mulai kembali. Karena merasa sayur segar Pak Darto lebih manusiawi. Ada hati di balik setiap transaksi. Titik 4 titik ujian terberat. Sakitnya sang ayah, namun di tengah keberhasilan baru itu datang ujian paling berat bagi Rian. Suatu pagi, Pak Darto jatuh pingsan di kebun. Tubuhnya terlalu lelah karena masih memaksa ikut bekerja. Rian panik, langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata bahwa ayahnya terlalu kelelahan dan tekanan darahnya menurun drastis. Hari-hari itu menjadi masa paling berat bagi Rian. Ia tetap mengurus bisnis, tapi pikirannya kacau. Ia merasa bersalah. Di rumah sakit, Pak Darto sempat terbangun. Dengan suara lemah, ia berkata, "Nat, kalau Bapak nggak ada nanti, jangan berhenti jualan sayur." Ya, karena dari sayur inilah kita belajar arti kerja keras dan berkah. Rian menahan air mata. "Jangan bicara begitu, Pak. Saya janji, usaha ini nggak akan berhenti. Tapi Bapak harus sembuh." Beruntung, dengan perawatan dan doa banyak orang, kondisi Pak Darto perlahan membaik. Saat keluar dari rumah sakit, para pekerja, petani, dan warga desa menyambutnya dengan tepuk tangan dan doa di depan mereka semua. Rian berdiri dan berkata, "Bapak saya mungkin bukan orang kaya, tapi dari beliau saya belajar arti kemuliaan. Dan mulai hari ini, saya ingin kita semua melanjutkan perjuangan beliau. Bukan hanya untuk jualan, tapi untuk menanam kebaikan." Sorak-sorai dan tangis haru pun pecah. Hari itu menjadi momen tak terlupakan bagi seluruh desa. Setelah itu, usaha sayur segar Pak Darto makin besar, tapi mereka tetap sederhana. Setiap keuntungan, sebagian disisihkan untuk membantu anak yatim dan memperbaiki fasilitas desa. Rian juga mendirikan pelatihan gratis bagi pemuda desa agar bisa belajar bisnis digital. Banyak dari mereka yang dulunya pengangguran kini punya penghasilan tetap. Pak Darto kembali duduk di kursi bambu depan rumah, menatap aktivitas di sekitarnya. Anak-anak muda hilir mudik membawa sayur, truk keluar masuk, dan di kejauhan terdengar suara azan maghrib. Ia tersenyum. "Dulu, aku pernah malu waktu dorong gerobak tua itu, tapi sekarang aku tahu, dari gerobak itulah Allah memulai semuanya." Rian duduk di sampingnya, ikut tersenyum. "Dan dari tangan Bapak, saya belajar kalau kerja keras itu ibadah, bukan sekadar cari uang." Senja pun turun perlahan, melapisi desa itu dengan cahaya keemasan. Dari gerobak reot ke gudang besar, dari pandangan hina ke rasa hormat, perjalanan itu membuktikan satu hal, bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah selama dilakukan dengan jujur dan hati yang bersyukur. Dan malam itu, di tengah keheningan desa yang mulai makmur, terdengar suara azan Isya menggema. Pak Darto menatap langit, berbisik pelan, "Ya Allah, terima." Gerobak tua itu kini sudah jadi jalan rezeki bagi banyak orang. Fajar baru saja menyingsing di langit desa.
Embun masih melekat di dedaunan, sementara ayam jantan berkokok memecah keheningan. Di teras rumah kayu sederhana itu, Pak Darto duduk sambil menyeruput kopi hangat. Di hadapannya, Rian sedang menatap layar laptop dengan wajah tegang. "Kenapa, Ana?" "Nah, dari tadi kau melotot terus ke layar." "Ada apa?" tanya Pak Darto dengan nada lembut. Rian menghela napas panjang. "Ada tawaran besar, Pak. Perusahaan ekspor dari Singapura mau kerjasama. Mereka minta kita pasok sayur ke sana tiap minggu." Pak Darto terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Wah, itu kabar bagus, Nak. Tapi kenapa wajahmu malah tegang?" Rian memijat pelipisnya. "Karena jumlahnya banyak banget, Pak. Mereka minta minimal 10 ton sayur per minggu. Kalau kita terima, kita harus buka lahan baru, beli mesin pendingin besar, tambah orang, dan bikin sistem pengiriman luar negeri." Pak Darto menatap anaknya dengan mata lembut tapi tajam. "Kamu takut gagal ya?" Rian tersenyum pahit. "Bukan takut gagal, Pak. Saya takut kehilangan arah. Takut kalau nanti sibuk ngejar ekspor, tapi lupa sama desa, lupa sama Bapak." Ucapan itu membuat Pak Darto terdiam lama. Ia tahu di balik keberanian dan kecerdasan Rian ada hati yang selalu ingin menjaga keseimbangan antara ambisi dan makna hidup. Pertama, godaan kesuksesan. Beberapa minggu kemudian, Rian menerima undangan resmi dari perusahaan ekspor bernama Greeners Asia. Mereka menawarkan kerjasama jangka panjang dengan nilai kontrak miliaran rupiah. Rian berangkat ke Jakarta untuk membicarakannya. Kantor perusahaan itu megah, penuh kaca dan lampu terang. Orang-orang di sana berpakaian rapi, berbicara cepat, dan berpikir dalam angka-angka. Rian sempat merasa kecil di antara mereka, tapi ia tetap tenang. "Kami tertarik dengan konsep sayur segar, Pak Darto," kata manajer ekspor, seorang wanita muda bernama Clara. "Produk Anda segar, bersih, dan punya nilai lokal yang kuat. Kami ingin membawa itu ke pasar internasional. Tapi tentu, semuanya harus modern dan profesional." Rian mendengarkan dengan saksama. Ia tahu peluang ini besar, tapi di sisi lain, ia juga sadar jika salah langkah, usahanya bisa kehilangan jati diri. Setelah rapat panjang, ia menandatangani nota kesepahaman awal, tapi keputusan final akan ia buat setelah berbicara dengan ayahnya. Kedua, konflik di rumah. Sesampainya di desa, Rian langsung menemui Pak Darto di kebun. "Pak, kalau kita setuju ekspor, kita harus ubah sistem total. Nggak bisa pakai cara lama lagi. Semua harus cepat, bersih, dan seragam." Artinya, sebagian petani kecil mungkin nggak bisa ikut lagi karena nggak memenuhi standar. Pak Darto berhenti mencabut rumput, menatap anaknya dengan wajah teduh. "Kalau kamu tanya pendapat Bapak cuma mau satu. Nah, jangan sampai kamu sukses sendirian. Dari dulu tujuan kita bukan cuma cari uang, tapi supaya orang kampung ini bisa hidup lebih baik." Rian terdiam. Ia tahu ayahnya benar, tapi dunia bisnis tidak sesederhana itu. Untuk ekspor, semua harus terukur. Beberapa hari kemudian, Rian mengumpulkan para petani di aula desa. Ia menjelaskan rencana besar itu. "Kalau ini berhasil, kita bisa kirim sayur sampai luar negeri. Tapi semuanya harus ikut aturan baru. Pakai pupuk organik, panen sesuai jadwal, dan kualitasnya harus seragam." Beberapa petani antusias, tapi tak sedikit yang khawatir. "Kalau kami nggak bisa memenuhi syaratnya, berarti kami dikeluarkan, Mas?" tanya salah satu petani tua dengan nada pelan. Rian menatapnya. "Saya nggak akan mengeluarkan siapapun, tapi kita semua harus berubah bersama. Saya akan bantu pelatihan dan alatnya, asal mau belajar." Pak Darto yang duduk di belakang hanya tersenyum bangga. Anaknya mulai belajar menjadi pemimpin yang bukan hanya berpikir dengan kepala, tapi juga dengan hati. 6 bulan pertama berjalan baik.
produksi meningkat, pelanggan luar negeri puas, dan nama sayur segar Pak Darto mulai dikenal sampai media nasional. Namun, di balik itu semua, Rian mulai kewalahan. Ia sering keluar kota, rapat dengan pihak eksportir jarang pulang, dan sering lupa makan. Suatu malam, ia pulang dengan wajah pucat. "Pak, saya capek banget. Sepertinya saya mulai kehilangan semangat." Pak Darto memandangnya dengan iba. "Kamu kerja terlalu keras, nak. Bapak dulu jualan dorong gerobak seharian juga gak separah itu." Rian tertawa hambar. "Dulu Bapak lawannya panas dan hujan. Sekarang saya lawan waktu dan ambisi. Hari-hari berikutnya makin berat. Beberapa pengiriman ke luar negeri terlambat karena masalah cuaca. Pihak ekspor memberi teguran keras. Di saat yang sama, sebagian petani lokal mengeluh karena sistem baru terasa rumit dan mahal. Isu mulai beredar bahwa Rian sudah lupa dengan orang kecil dan lebih mementingkan bisnis besar. Itu membuatnya terpukul. Ia mencoba menjelaskan, tapi banyak yang sudah kecewa. Malam itu, ia duduk di depan rumah sambil menatap gerobak tua yang kini disimpan di bawah atap. Air matanya menetes. "Pak, apa saya salah ambil jalan?" Pak Darto berjalan pelan mendekatinya, menepuk bahunya. "Tidak ada jalan yang salah kalau kamu masih mau kembali. Dunia ini cuma tempat singgah, nak. Jangan biarkan ambisi membuatmu lupa arah pulang." Beberapa minggu kemudian, Pak Darto jatuh sakit lagi. Kali ini lebih parah. Dokter mengatakan penyakit jantungnya kambuh. Rian merasa dunia runtuh. Ia meninggalkan semua rapat dan proyek untuk menjaga ayahnya di rumah sakit. Suatu malam, saat Rian menunggui ayahnya, Pak Darto membuka mata dan tersenyum lemah. "Nak, kalau nanti Bapak nggak bisa bantu lagi, jangan takut. Kamu sudah bisa jalan sendiri. Tapi jangan lupa, usaha ini lahir dari gerobak tua dan doa. Jangan ganti itu dengan kesombongan dan angka." Rian menggenggam tangan ayahnya erat. Air matanya mengalir. "Bapak, jangan ngomong begitu. Saya belum siap kehilangan Bapak." Pak Darto menatapnya dalam. "Kamu gak akan kehilangan Bapak, nak. Selama kamu terus menanam dengan niat baik, Bapak selalu ada di situ." Keesokan paginya, Pak Darto berpulang dengan tenang. Di tengah azan subuh, ia meninggalkan dunia yang dulu menertawakannya, dunia yang kini menunduk hormat padanya. Seluruh desa berduka. Ratusan orang datang ke pemakaman, dari petani, pelanggan, hingga wartawan. Di depan nisan sederhana bertuliskan Darto bin Salim, pria jujur, penanam keikhlasan. Rian berlutut dan berjanji dalam hati, "Pak, mulai hari ini, usaha ini bukan milik saya, tapi milik semua orang yang mau bekerja jujur seperti Bapak." Tahun setelah kepergian Pak Darto, sayur segar Pak Darto semakin berkembang. Tapi Rian tidak lagi berorientasi pada angka semata. Ia membentuk koperasi petani di seluruh Jawa Tengah, memberi pelatihan gratis, dan membuka lapangan kerja baru. Ia juga menolak beberapa tawaran ekspor yang meminta sistem yang tidak manusiawi. Karena ia ingat pesan ayahnya, uang bisa dicari, tapi keberkahan tidak bisa dibeli. Di kantor pusat yang kini berdiri di tepi desa, Rian menggantung foto besar ayahnya bersama gerobak tua di dinding utama. Di bawah foto itu tersialis kata-kata yang menjadi pegangan seluruh timnya. Dari gerobak tua menuju dunia, tapi jangan lupa asalnya. Dan setiap kali ada karyawan baru masuk, Rian selalu berkata, "Kalian mungkin bekerja di perusahaan besar sekarang, tapi jangan lupa, semua ini dimulai dari seorang pria tua yang menolak menyerah meski dipandang hina. Jadi, kerja keraslah dengan hati." Suatu sore, Rian berjalan ke kebun lama mereka. Angin berhembus lembut, daun-daun bergoyang, dan matahari mulai turun
Tapi saya tahu, setiap sayur yang tumbuh di tanah ini masih membawa doa Bapa. Langit senja menjadi saksi bahwa dari gerobak reot di pinggir jalan lahir sebuah warisan besar. Bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang makna hidup. Bahwa kerja keras, kejujuran, dan doa seorang ayah bisa menumbuhkan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar sayuran, yakni keberkahan. Sudah 3 tahun berlalu sejak kepergian Pak Darto, tapi namanya tidak pernah benar-benar hilang. Di setiap bungkus sayur, di setiap truk pengiriman, dan di setiap doa bagi para petani, nama Pak Darto masih disebut dengan penuh hormat. Kini, sayur segar Pak Darto bukan lagi sekadar bisnis desa. Ia telah menjadi gerakan nasional, sebuah simbol perubahan yang membuktikan bahwa dari tangan-tangan sederhana pun bisa lahir sesuatu yang besar dan bermanfaat. Dan di tengah semua itu, Rian berdiri di puncak perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan. Titik satu titik dari desa ke dunia pagi itu. Pesawat yang membawa Rian mendarat di Bandara Changi, Singapura. Ia diundang untuk menghadiri Asia Green Expo 2030, sebuah ajang besar yang mempertemukan perusahaan pertanian berkelanjutan dari seluruh dunia di dalam gedung megah itu. Deretan stand dari berbagai negara berjejer, Jepang, Belanda, Australia, hingga Korea. Di tengah deretan tersebut berdiri satu booth sederhana bertuliskan, "Sayur segar Pak Darto, fresh from the heart of Java." Rian berdiri di depan stand itu mengenakan batik sederhana, bukan jas mahal. Ia tidak ingin melupakan jati dirinya. Seorang pengunjung asing mendekat dan berkata, "I heard your company started from a small cart. Is that true?" Rian tersenyum. "Yes, from my father's old vegetable cart. That cart taught me everything about life." Mereka terdiam sejenak, lalu memberi tepuk tangan kecil. Di mata Ryan, sorot kekaguman itu bukan untuk dirinya, tapi untuk ayahnya yang sederhana tapi luar biasa. Sepanjang hari, banyak orang datang menanyakan produk mereka. Media asing menulis artikel tentang kisah inspiratif itu. Bahkan, pemerintah Indonesia memberi penghargaan kepada Rian sebagai pelopor pertanian digital dan sosial. Namun di tengah gemerlap dunia internasional itu, Rian merasa ada sesuatu yang kosong. Saat malam tiba, di kamar hotelnya yang mewah, ia menatap jendela tinggi dan melihat bayangan dirinya sendiri. "Pak, saya sudah sampai sini, tapi kok rasanya masih seperti anak kecil di pinggir jalan, nungguin Bapak jualan sayur," bisiknya lirih. Setelah sukses di luar negeri, Rian mulai menerima banyak tawaran investasi besar. Beberapa investor asing ingin memperluas usaha dengan sistem industri besar, memakai mesin, lahan luas, dan tenaga kerja dari luar. Di atas kertas, semua tampak sempurna, untung besar, pasar global terbuka lebar. Tapi ada satu syarat, perusahaan harus menghapus nama Pak Darto dan menggantinya dengan nama yang lebih modern, Green Darto Foods. Saat mendengar itu, hati Rian langsung menolak, tapi para penasihat bisnisnya justru mendesak. "Mas Rian, ini langkah besar. Nama lokal gak cocok buat pasar global. Kalau mau naik kelas, harus lepas dari kesan tradisional." Rian terdiam lama. Ia menatap foto ayahnya yang selalu ia bawa kemana-mana. Foto Pak Darto dengan gerobak tua dan senyum sederhana. Kalau nama itu hilang, berarti jiwa usaha ini juga hilang, gumamnya. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon hotel, memandang langit Singapura yang penuh lampu. Dalam pikirannya, ia mendengar kembali suara ayahnya. "Nak, jangan biarkan dunia
Saat di ruang rapat besar bersama para investor asing, Rian berdiri dan berbicara tegas. Terima kasih atas tawarannya, tapi saya tidak bisa menghapus nama ayah saya dari usaha ini. Karena tanpa beliau, saya bahkan tidak akan berdiri di sini hari ini. Ruangan itu sunyi, beberapa orang tampak kecewa, tapi sebagian lain menatapnya dengan hormat. Satu keputusan itu membuat kontrak besar batal, tapi Ryan merasa damai. Ia tahu, ia mungkin kehilangan uang, tapi tidak kehilangan kehormatan. Kembali ke akar setelah pulang dari luar negeri, Rian langsung menuju desanya. Ia disambut oleh para petani, anak-anak muda, dan ibu-ibu yang dulu sering membeli sayur dari gerobak ayahnya. Sekarang desa itu telah berubah. Jalan-jalan diperbaiki, ada rumah kaca modern untuk menanam sayur, dan sekolah baru yang didirikan dari dana koperasi. Di depan sekolah itu terpajang papan nama, Sekolah Alam Darto, belajar menanam dengan hati. Rian tidak bisa menahan air mata saat melihatnya. Ia tahu, warisan ayahnya kini telah tumbuh di hati banyak orang. Suatu sore, ia berjalan ke belakang rumah, ke tempat di mana gerobak tua masih disimpan di bawah atap bambu. Ia menyentuhnya pelan. Catnya sudah mengelupas, tapi masih kokoh. Pak, dunia luar memang besar, tapi tempat terbaik tetap di sini, di tanah tempat kita menanam dengan doa. Tiba-tiba, anak kecil datang berlari. Namanya Arka, anak salah satu pekerjanya. Om Ryan, Bunda bilang mau kasih sayur buat panti asuhan. Om mau Rian tersenyum, mengusap kepala bocah itu. Tentu nak, yuk kita bawa yang terbaik. Rian merasa sesuatu yang tak pernah ia rasakan. Dari ropet-ropet besar dan penghargaan, ketenangan 4 ketika dunia datang ke desa beberapa bulan kemudian. Sebuah kejadian luar biasa terjadi. Seorang wartawan dari BBC datang ke desa mereka untuk membuat dokumenter berjudul From a Cart to the World, The Story of Pak Darto. Seluruh desa bersiap, anak-anak berbaris, petani memakai topi caping, dan ibu-ibu menata hasil panen terbaik mereka. Dalam wawancara itu, wartawan bertanya, "Apa rahasia kesuksesan Anda, Rian?" Rian tersenyum, "Kami tidak pernah mengejar sukses. Kami hanya berusaha menanam kebaikan. Dan ternyata kebaikan itu tumbuh lebih cepat dari sayur." Ketika film dokumenter itu tayang, jutaan orang di seluruh dunia menontonnya. Banyak yang terinspirasi, bahkan beberapa negara mulai meniru konsep pertanian sosial yang menggabungkan bisnis dan kemanusiaan. Semua berawal dari satu pria tua dengan gerobak sayur 5. Warisan yang tak pernah mati. Beberapa tahun kemudian, Rian berdiri di depan makam ayahnya. Di tangannya, ia membawa seikat kangkung segar, simbol kesederhanaan yang selalu ayahnya banggakan. "Pak, kita sudah sampai sejauh ini, tapi semua orang masih mengenal Bapak, bukan saya. Nama Bapak kini dikenal di banyak negara. Saya cuma penjaga cerita ini, Pak." Angin berhembus lembut, seolah menjawabnya. Rian menunduk dan tersenyum. Ia tahu ayahnya bahagia ketika ia beranjak pergi. Matanya tertuju pada anak-anak sekolah yang sedang belajar menanam di kebun kecil di tepi jalan. Salah satu dari mereka bertanya polos kepada gurunya, "Bu, siapa sih Pak Darto itu?" Gurunya tersenyum. "Beliau adalah pria sederhana yang mengajarkan kita kalau kerja keras dan doa bisa menumbuhkan keajaiban." Rian menatap langit yang mulai berwarna jingga. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Pak, saya sudah mengerti sekarang. Sukses bukan tentang tinggi seberapa kita naik, tapi seberapa banyak orang yang ikut kita angkat." Tahun berganti, dan dunia terus berubah. Tapi di museum kecil di desa itu, gerobak tua Pak Darto tetap. Angin pagi bertiup lembut dari arah sawah yang hijau, menghampar di kaki bukit. Burung-burung pipit berlarian di
atas padi muda yang mulai berisi. Di kejauhan, langit tampak bersih, biru muda, dengan awan putih bergulung seperti kapas. Suasana itu seolah menyambut hari baru, hari yang penuh harapan bagi desa kecil yang dulu dikenal hanya karena penjual sayur dengan gerobak tua. Kini 30 tahun sudah berlalu sejak Pak Darto berpulang, dan 20 tahun sejak Rian membawa nama ayahnya ke panggung dunia. Desa yang dulu sederhana kini telah menjadi kampung hijau Darto, tempat belajar dan bekerja bagi ribuan orang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Namun cerita ini belum berakhir, karena warisan sejati bukan berhenti di satu generasi. Ia harus tumbuh di tangan mereka yang mau meneruskan dengan hati. Satu titik benih baru di tangan anak muda. Di tengah hamparan kebun sayur modern yang luas, tampak seorang gadis muda berjalan sambil membawa tablet di tangannya. Wajahnya cerah, matanya tajam, dan senyumnya mirip sekali dengan sosok Rian di masa muda. Namanya Nara Darto Putri, cucu dari Pak Darto, anak bungsu Rian. Usianya baru 25 tahun, tapi semangatnya seperti api yang tak pernah padam. Ia lulus dari Universitas Pertanian terbaik di Jepang dan memilih kembali ke desanya, bukan untuk mencari kemewahan, tapi untuk melanjutkan warisan keluarga. Nara, sensor kelembapan di lahan nomor 3 rusak lagi. Tolong cek ya, kata salah satu stafnya. Iya mas, sekalian saya mau ganti chip baru biar data lebih stabil. Ya, zaman sudah berubah jauh. Para petani kini memakai drone, sensor tanah, dan sistem IoT, Internet of Things, untuk mengukur kelembapan, suhu, dan kualitas tanah. Tapi meski teknologinya modern, filosofi dasarnya tetap sama. Menanam dengan hati di setiap lahan. Selalu ada papan kecil bertuliskan, tanamlah dengan doa, rawatlah dengan cinta, panenlah dengan syukur. Itulah kalimat warisan dari Pak Darto yang diajarkan ke Rian, lalu ke anak-anaknya, dan kini tertanam di hati generasi muda desa. Titik tantangan di era baru. Namun kehidupan tak pernah berjalan tanpa ujian. Di tengah keberhasilan itu muncul ancaman baru. Perusahaan agribisnis raksasa dari luar negeri ingin membeli lahan mereka untuk dijadikan pabrik pupuk kimia. Kalau proyek itu jalan, desa ini bisa rusak, ujar salah satu warga dalam rapat desa. Mereka janji lapangan kerja, tapi kita bisa kehilangan tanah dan udara bersih. Sebagian orang tergoda, sebagian lagi marah. Situasi menjadi tegang. Rian yang kini sudah berusia senja duduk di kursi bambunya di depan rumah. Rambutnya telah memutih, tapi sorot matanya masih hangat. Ia menatap Nara yang datang menghampiri. Kamu tahu nak, dulu kakekmu juga pernah dihina karena jualan sayur pakai gerobak. Tapi beliau tidak melawan dengan marah. Beliau melawan dengan kerja keras dan kejujuran. Kalau kamu ingin menjaga desa ini, lakukan dengan cara yang sama. Nara mengangguk. Iya, ayah. Aku akan melindungi tanah ini, bukan dengan teriak, tapi dengan bukti. Sejak hari itu, Nara mulai bekerja siang malam. Ia mengumpulkan data, mencatat hasil panen, dan membuat laporan ekonomi yang membuktikan bahwa pertanian alami dan berkelanjutan justru lebih menguntungkan daripada sistem industri kimia. Lalu ia mengunggah hasil riset itu ke internet, ke forum-forum internasional, dan akhirnya menarik perhatian banyak pihak. Beberapa universitas luar negeri bahkan datang berkunjung untuk meneliti model pertanian di desanya. Seminggu kemudian, pemerintah menolak izin pembangunan pabrik pupuk kimia itu. Desa pun bersorak gembira. Tapi Nara hanya tersenyum tenang. Ia tahu perjuangan belum selesai, karena yang ia hadapi bukan sekadar perusahaan, tapi pola pikir manusia yang serakah. Tiga titik kembali ke akar, menuju langit setelah konflik itu. Nara dan timnya menciptakan program baru bernama Sayur untuk Dunia.
gerakan digital yang menghubungkan petani kecil dari seluruh Indonesia dengan pembeli langsung tanpa perantara. Ia membuat aplikasi sederhana bernama Gerebak Darto, terinspirasi dari alat dagang kakeknya dulu. Aplikasi itu memungkinkan pembeli di kota besar untuk membeli sayur langsung dari desa dan hasilnya langsung masuk ke rekening petani. Slogan aplikasi itu sederhana tapi bermakna. Dulu gerobak berkeliling mencari pembeli, kini pembeli datang mencari gerobak. Dalam 6 bulan saja, ribuan petani bergabung. Banyak desa di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang kini ikut merasakan manfaatnya. Rian tersenyum bangga setiap kali melihat berita tentang anaknya di televisi. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu semua ini bukan tentang teknologi, melainkan tentang melanjutkan cinta. Suatu malam, saat Rian duduk di beranda rumah, Nara datang membawa laptop. "Ayah, kita dapat pesan dari seseorang di luar negeri. Katanya mau kerjasama." "Siapa namanya?" "Greeners Foundation dari Belanda. Mereka ingin jadikan desa kita percontohan dunia untuk pertanian ramah lingkungan." Rian memejamkan mata pelan. Air matanya mengalir tanpa suara. "Kakekmu pasti bangga, Nak," katanya dengan suara gemetar. 4 titik jejak yang tak pernah hilang. Beberapa minggu kemudian, Rian jatuh sakit. Tubuhnya lemah, tapi senyumnya tetap sama seperti dulu. Di kamarnya yang sederhana, di dinding masih tergantung foto Pak Darto dengan gerobak tua. Nara duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan ayahnya erat. "Ayah, aku janji, aku akan teruskan ini semua. Aku gak akan biarkan nama kakek hilang." Rian menatap anaknya lembut. "Nak, yang penting bukan nama atau usaha ini. Yang penting adalah jiwa di dalamnya. Jangan pernah jual kejujuran demi keuntungan. Dan kalau suatu hari ayah gak ada, teruslah menanam. Karena dari menanam, kita belajar tentang hidup." Air mata Nara menetes pelan. Ia tahu nasihat itu adalah pesan terakhir dari seorang ayah yang sudah menjalani kehidupan dengan seluruh ketulusan hatinya. Beberapa hari kemudian, Rayun berpeling dengan tenang di tengah keluarganya, di rumah yang dibangun dari hasil keringat dan doa. Seluruh desa berduka, tapi tak ada kesedihan yang terlalu dalam, karena semua orang tahu seseorang tidak benar-benar mati selama namanya hidup dalam kebaikan. 5 titik cahaya yang tumbuh dari tanah setahun setelah kepergian Rian. Nara berdiri di depan Pusat Edukasi Pertanian Darto Internasional, tempat pelatihan anak muda dari berbagai negara. Ia berbicara di hadapan ratusan peserta. "Kami bukan perusahaan besar. Kami hanyalah keluarga kecil yang percaya bahwa menanam sayur bukan sekadar mencari uang, tapi menjaga kehidupan. Kakek saya pernah dibilang hina karena jualan sayur pakai gerobak tua, tapi beliau tidak menyerah. Karena dari kerja keras orang kecil, lahirlah perubahan besar." Semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Di layar besar di belakang Nara terpampang foto Pak Darto dengan gerobaknya. Senyum gadis itu mengembang. Hari ini, gerobak itu mungkin sudah tak bisa berjalan, tapi semangatnya sudah mendorong dunia. Ke-6, akhir yang menjadi awalser itu. Nara berjalan ke kebun kecil di belakang rumah. Kebun yang dulu jadi tempat Rian dan Pak Darto suka duduk sore-sore. Ia menanam sebatang pohon sawi hijau di tanah lembut. Untuk ayah, untuk kakek, dan untuk setiap orang yang pernah bekerja dengan hati. Angin berhembus. Mentari pagi menyapa lembut desa kecil di kaki perbukitan. Udara terasa segar dengan aroma tanah basah setelah semalaman diguyur hujan. Embun menetes di ujung daun sawi, dan di kejauhan terdengar suara ayam berkokok memecah keheningan. Di tengah hamparan hijau yang luas itu, berdiri bangunan megah tapi sederhana, Pusat Dunia Pertanian Darto.
berkibar bendera Indonesia, berdampingan dengan bendera berbagai negara. Hari itu, seluruh dunia datang ke desa kecil itu, bukan untuk melihat gedung, bukan untuk teknologi, tapi untuk melihat kisah hidup seorang pria tua yang dulu hanya menjual sayur dengan gerobak. Reyo, sudah 10 tahun sejak kepergian Rian, dan kini Naradarto Putri berdiri di atas panggung besar di hadapan ribuan tamu dari berbagai negara, ilmuwan, pengusaha, petani, mahasiswa, hingga pejabat tinggi. Hari itu adalah hari bersejarah. Kampung Hijau Darto resmi dinobatkan oleh PBB sebagai warisan dunia untuk kemanusiaan dan pertanian berkelanjutan. Bukan karena kemewahan, bukan karena hasil panen terbanyak, tapi karena nilai hidup yang diwariskan dari 3 generasi, Pak Darto, Rian, dan Nara. Sorotan kamera menyorot wajah Nara yang tenang. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, rambutnya dikepang seperti gaya ibunya dulu. Di belakang panggung terpampang mural besar bergambar seorang pria tua dengan gerobak sayur dan senyum hangat. Pak Darto. Nara melangkah maju dan mulai berbicara. Suaranya lembut tapi penuh keyakinan. 30 tahun lalu, di tempat yang sama ini, kakek saya menjual sayur dengan gerobak tua. Orang-orang menertawakannya, menghina pekerjaannya, tapi beliau tak pernah membalas dengan marah. Beliau hanya menanam dan berdoa. Dan dari kesabaran itu, tumbuhlah perubahan yang tak pernah kami bayangkan. Semua orang terdiam, mendengarkan setiap kata. Ayah saya, Rian Darto, melanjutkan perjuangan itu dengan membawa pertanian ke dunia digital tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan. Dan kini, kami, generasi penerus, hanya melanjutkan cinta yang sudah beliau tanam. Air mata menetes di pipi beberapa tamu. Nara melanjutkan, hari ini kami buktikan bahwa kehormatan tidak datang dari jabatan, tapi dari kejujuran, bahwa kekayaan sejati bukan uang di rekening, tapi keberkahan dari hasil kerja yang halal, dan bahwa cinta sejati bisa tumbuh dari sebatang sawi yang ditanam dengan ikhlas. Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan, tapi di mata Nara hanya satu wajah yang ia lihat, wajah kakeknya dalam mural itu, tersenyum damai. Sore itu, setelah upacara selesai, Nara berjalan sendirian menuju rumah kayu tua di ujung desa, rumah tempat semuanya dimulai. Di sana, di bawah pohon mangga yang rindang, masih berdiri gerobak tua milik Pak Darto. Catnya semakin pudar, rodanya sudah karatan, tapi bentuknya masih sama. Di bagian depan masih tertempel tulisan, dari gerobak ke gudang, berkah dari ketulusan. Nara menatapnya lama. Ia menyentuh kayu gerobak itu dengan lembut, seolah menyentuh tangan kakeknya sendiri. Kek, akhirnya dunia tahu siapa Bapak Darto. Tapi lebih dari itu, dunia tahu bahwa jadi orang baik tidak perlu terkenal. Cukup tulus, cukup sabar, cukup jujur. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan daun. Di antara desiran itu, Nara seolah mendengar suara lembut yang dulu sering diceritakan ayahnya. Nat, teruslah menanam, meski tak semua orang melihat hasilnya, karena Allah selalu melihat usaha kita. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu suara itu bukan hayalan. Itu adalah jiwa cinta yang belum pernah mati. Beberapa tahun kemudian, Kampung Hijau Darto telah menjadi pusat pertanian dunia. Ribuan anak muda dari berbagai negara datang belajar. Bukan hanya tentang menanam sayur, tapi tentang filsafat hidup dari tanah. Setiap pengunjung yang datang akan diajak ke jalur perjalanan Darto, sebuah taman edukasi yang menggambarkan perjalanan 3 generasi keluarga. Darto, dari gerobak tua di pinggir jalan ke usaha online yang menembus kota, lalu menjadi gerakan global yang mengubah cara manusia melihat pertanian
pengunjung akan menemukan tugu ketulusan, berbentuk tangan yang menggenggam sebutir benih dengan tulisan sederhana di bawahnya. Siapapun bisa jadi besar, asal mau mulai dari kecil dengan hati yang bersih. Tugu itu bukan sekadar monumen, tapi pengingat bahwa setiap keberhasilan memiliki akar, dan akar itu adalah perjuangan orang-orang yang tak terlihat. Titik 4 titik cinta yang tak pernah layu. Suatu malam, Nara duduk di beranda rumah lamanya, memandangi langit yang penuh bintang. Di sampingnya, anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun, Aksa, duduk sambil memegang buku catatan tua. "Ibu, ini buku siapa?" tanya Aksa. "Itu buku catatan kakek buyutmu, Nak. Isinya tentang jualan sayur dan doa-doanya. Boleh Aksa baca?" "Boleh, tapi baca dengan hati ya." Anak kecil itu membuka halaman pertama. Tulisan tangan sederhana berbunyi, "Hari ini aku tidak banyak jualan, tapi tidak apa. Mungkin rezeki sedang mampir ke orang lain. Yang penting aku jujur, karena Allah tidak menilai berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa bersih kita menjalaninya." Aksa terdiam lama. "Bu, kakek buyut orang baik ya?" "Iya, Nak. Kakek buyutmu orang yang sederhana, tapi seluruh dunia belajar darinya. Aku mau jadi seperti dia." Nara tersenyum dan mengusap kepala anaknya. "Kalau kamu menanam kebaikan, Nak, kamu sudah jadi seperti dia." Malam itu, di bawah sinar rembulan, dua generasi duduk berdampingan. Satu mewarisi, satu belajar. Dan di langit, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya, seolah ikut tersenyum menyaksikan benih cinta yang tak pernah mati. Titik 5 titik akhir yang menjadi awal beberapa tahun kemudian. Saat usia Nara menua, ia menulis surat terakhir untuk disimpan di museum desa. Surat itu sederhana, tapi syarat makna. Untuk siapapun yang membaca ini, jangan pernah malu memulai dari bawah, karena akar pun tumbuh dari tanah, bukan dari langit. Dunia boleh berubah, teknologi boleh maju, tapi jangan pernah tinggalkan ketulusan. Kalau kamu bekerja dengan hati, maka Tuhan akan menumbuhkan keajaiban di sekitarmu. Nara Darto Putri, cucu dari penjual sayur. Surat itu kini dipajang di ruang utama museum, tepat di bawah foto besar Pak Darto yang tersenyum di samping gerobaknya. Dan setiap orang yang datang, dari anak sekolah hingga pengusaha besar, selalu berhenti lama di depan foto itu. Beberapa meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena tersentuh oleh kesederhanaan yang melahirkan keabadian. Titik 6 titik penutup. Di bawah langit yang sama, waktu terus berjalan. Dunia berubah, tapi di kampung kecil itu, di tanah tempat Pak Darto dulu berjuang, kehidupan tetap berjalan dengan damai.